Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan sejati. Ada seorang pastor yang beberapa kali ditanya oleh teman-temannya seperti ini. Apakah engkau bahagia sebagai pastor? Pertanyaan ini gampang-gampang sulit untuk menjawabnya. Tetapi tentu saja, jawaban sang pastor selalu pasti dan meyakinkan. Ia berkata, "Saya bahagia dan karena itu saya tetap menjalaninya." Jawaban pastor ini senada dengan beberapa postingan teman-temannya di status Facebook mereka. Bahagia itu tak serumit yang kau kira, bahagia itu sederhana. Barang siapa menerima tawaran Tuhan dan mau mengikuti jejaknya, yaitu sanggup hidup demi Tuhan dan sesama, akan menemukan kebahagiaan. Ada banyak anugerah yang ditawarkan Tuhan, dan Tuhan juga selalu mengingatkan agar kita memerhatikan tugas perutusan yang kita tanggapi dan terima. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan yang pertama hari ini, keselamatan itu diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 1 Petrus pasal 1 ayat 10-16. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yang terpenting adalah kita perlu setiap hari memurnikan tanggapan kita dengan memohon terang Roh Kristus. Maka penting bagi kita untuk mendengarkan, melihat dan kemudian bertindak berdasarkan terang roh dan semangat Kristus, yaitu hidup demi Tuhan dan sesama. Kebahagiaan yang datang dari penerimaan dan kesanggupan kita untuk hidup demi Tuhan dan sesama bukan hanya kebahagiaan yang dapat dialami di masa yang akan datang saja, tetapi sekarang ini pun sudah dapat kita alami dalam menanggung kesulitan dan cobaan. Orang yang punya semangat untuk hidup demi Tuhan dan sesama akan merasakan penderitaan bukan sebagai beban melainkan tanggung jawab atau perwujudan tugas. Cobaan-cobaan yang datang silih berganti tidak dilihat sebagai kutukan, melainkan sebagai tantangan-tantangan yang akan membuat kita semakin kuat dan berani berjuang dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudariku terkasih, karena itu, dalam memohon penerangan Roh Kudus, jangan kita minta Tuhan membebaskan atau menjauhkan kita dari derita dan cobaan, melainkan kita meminta agar Tuhan menguatkan tangan dan pundak kita dalam menanggung dan menghadapinya. Dengan demikian, hidup kita akan semakin subur, kokoh dalam menghadapi derita, cobaan, bahkan maut sekalipun, sehingga kita boleh menjadi pembawa perdamaian, berbuah pengampunan dan keadilan. Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan di hadapan Tuhan. Mengikuti teladan Kristus saja sudah berlipat ganda hasilnya, apalagi di kemudian hari
akan kita peroleh hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin.